Pemirsa, Papua Barat masih terbebas penyakit mulut dan kuku karena hampir 1 tahun merebaknya penyakit infeksi virus akut yang menyerang hewan berkuku belas seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan lainnya belum ditemukan di Papua Barat. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit ternak mulut dan kuku belum masuk ke Provinsi Papua Barat antara lain karena adanya pelarangan sekaligus pengetatan impor ternak hidup dan daging ternak yang berpotensi menularkan penyakit mulut dan kuku dari daerah-daerah yang telah tertular antara lain dari Pulau Jawa dan Sulawesi yang pelarangannya telah diberlakukan sejak berbulan-bulan lalu. Selain pelarangan juga dilakukan antisipasi pencegahan seperti pengobatan supporting yaitu pemberian vaksin dan penyemprotan disinfektan kepada ternak yang berpotensi terkena PMK. Selain itu adanya kebijakan pemasukan ternak dan daging ternak secara terbatas dari daerah-daerah tertentu seperti dari Provinsi Maluku yang tetap dilakukan secara ketat guna mencegah merebaknya penyakit ternak tersebut. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatakan untuk memenuhi kebutuhan daging ternak selain mengandalkan distribusi dari ternak lokal seperti dari Manokwari dan Fakfak, Dr. Hewan Henrikus Faten mengatakan pihaknya juga melakukan impor daging ternak segar dari negara Selandia Baru dan Australia guna memenuhi kebutuhan daging bagi masyarakat sekaligus untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Provinsi Papua Barat. Nanti bulan Mei ini penyakit mulut dan kuku hampir 1 tahun di Republik Indonesia. Tapi kita di Papua Barat sampai sekarang belum ada laporan tentang penyakit mulut dan kuku itu masuk dan merebak di Papua Barat. Karena itu sudah akibat dari kerja-kerja nyata kita untuk melakukan pengetatan dalam pemberian rekomendasi pemasukan atau lalu lintas ternak, khususnya hewan-hewan hidup atau daging-daging, khususnya daging-daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit mulut dan kuku dari daerah-daerah tertular ke Provinsi Papua Barat. Bapak, kemudian antisipasi pencegahannya Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Antisipasi pencegahan kita tetap melakukan pengobatan supporting dan seperti apa Bapak? Seperti pemberian vaksin, melakukan disinfektan ternak-ternak yang potensi menularkan penyakit mulut dan kuku. Dan juga kita melakukan pemasukan terbatas. Apakah khusus untuk dari daerah itu yang berpotensi penyakit mulut dan kuku di Indonesia yang kita larang untuk masuk daging-daging ke kita tuh daerah-daerah mana saja Bapak yang kita awasi ketat Bapak? Hampir Pulau Sulawesi ke di daerah tengah, yang tengah masih sudah tertular seluruhnya. Sulawesi Bapak? Sulawesi cuma satu di daerah tengah, cuma NTB aja masih. NTB. Kita masih dari NTB ya Bapak? Kita juga tidak memasukkan daging dari NTB. Dari Jawa Bapak? Selama ini pelaku usaha memasukkan daging dari Surabaya, Jakarta, tapi semenjak 1 tahun ini kita tidak memberikan izin lagi. Oh, jadi dari Jawa juga tidak ada izin ya Bapak? Iya, tidak. Dari Australia dan Selandia Baru semua? Australia dan Selandia Baru yang kita memberikan izin untuk memasukkan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan. Ariam Strom Biro Manokwari, CWM Channel. Demikian, terima kasih atas perhatian.